Bab 044. Malam pun datang. Setelah makan malam yang cukup senyap karena suasana agak tegang, Najwa duduk di kamar, sambil memijat keningnya. Ryan baru selesai menuntun Bu Marwah ke kamar dan membantu memasangkan salep di kaki ibunya. Saat kembali ke kamar, Ryan mendapati istrinya diam membelakanginya. "Kamu kenapa?" tanya Ryan. Najwa menggeleng. "Gak apa-apa." Ryan duduk di sampingnya. "Kamu capek?" "Iya." Najwa akhirnya bicara. "Aku cuma capek mikirin semuanya. Rumah ini, semua mata tertuju, dan ada satu hal yang bikin aku nggak nyaman. Santi." Ryan mengernyit. "Santi kenapa?" Najwa menatap Ryan lekat. "Kamu sendiri nggak merasa ada yang aneh dari dia?" Ryan terdiam. Ia memang menyadari kadang Santi menunjukkan gestur yang kurang wajar. Tapi ia tak ingin cepat menuduh. "Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa bicara ke Abi, cari art lain yang tinggal di luar," kata Ryan lembut. Najwa mengangguk pelan. "Kita lihat saja nanti. Aku cuma nggak mau kejadian lama terulang lagi." Ryan memegang tangan istrinya, menggenggam erat. "Kamu tenang aja, aku bisa pastikan, nggak akan ada yang ganggu rumah kita lagi. Nggak akan ada yang ganggu rumah tangga kita. Kamu aja mikirin wanita lain saat tidur sama aku," cecar Najwa. "Najwa, tolong jangan bahas itu lagi. Sekarang kita tinggal sama Abi dan Umi. Jangan sampai kita menunjukkan rumah tangga yang tidak harmonis. Aku malu sama abiku," pinta Ryan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur lebih tenang. Namun, di sudut kamar kecil yang dipakai Santi, perempuan muda itu duduk memandangi pantulan wajahnya di cermin kecil. Jemarinya menelusuri pipinya yang lembut. Bibirnya bergetar saat berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa dia yang dapetin Ustadz Ryan? Kenapa bukan aku? Matanya menyala. Tidak lagi sekadar membantu, ia kini punya rencana. Hari-hari berlalu di rumah besar milik Pak Asmi dalam lingkungan pesantren Al-Hikmah. Meski dari luar tampak tenang dan teratur, suasana dalam rumah pelan-pelan mulai menyimpan bara. Najwa masih memegang kendali penuh di rumah, namun kehadiran Santi perlahan menciptakan bayangan yang merayap di belakang punggungnya. Pagi itu, Najwa seperti biasa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, tahu tempe bacem dan sambal terasi favorit Ryan. Setelah selesai, ia masuk ke kamar suaminya dan membangunkan Ryan dengan lembut. "Mas, bangun yuk. Udah subuh," bisiknya sambil menyibak gorden perlahan agar cahaya pagi masuk. Ryan mengangguk, duduk, dan tersenyum tipis. "Masya Allah, harum banget. Kamu masak ya?" 157. Najwa tersenyum bangga. "Iya dong. Biar kamu semangat ngisi kajian pagi nanti." Ryan membalas dengan mencium kening istrinya sebelum menuju kamar mandi. Sementara itu, di dapur, Santi baru datang dari sumur belakang setelah mencuci beberapa lap kain. Ia melihat piring-piring sudah tertata rapi di meja makan. Satu hal yang membuatnya mendengus pelan. Ia tidak diberi kesempatan untuk menyiapkan apapun. "Semua udah disiapin sendiri ya, Bu?" tanya Santi sambil pura-pura membuka kulkas. Najwa menoleh. "Iya. Kamu tinggal bantu cuci piringnya nanti." Santi mengangguk.
Tapi nada hatinya tidak selembut itu. Ryan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan koko putih bersih. Ia tampak segar dan bersemangat. Saat menuju meja makan, ia berseru. "Wah, harum banget. Siapa yang bikin sambal pagi-pagi?" "Aku, Mas," jawab Najwa cepat. Santi yang berdiri di sudut dapur menunduk diam. Tapi dari matanya, terlihat jelas ia tidak suka ditenggelamkan. Hari semakin siang. Setelah Ryan berangkat mengisi kajian, Najwa duduk di ruang tengah, mencatat beberapa kebutuhan rumah di buku kecilnya. Di saat itulah Santi datang dan menyodorkan daftar belanja tambahan yang menurutnya perlu dibeli. "Ini, Bu. Saya tambahin. Gula pasir, sabun cuci piring, sama pewangi baju." Najwa menatap daftar itu sekilas. Lalu menatap Santi dari atas ke bawah. "Kamu pakai pewangi yang mana sih? Cepet banget abis." Santi menggigit bibir. "Saya cuma pakai sedikit, Bu. Biar wangi." Najwa mendekat, mengambil daftar itu dan meletakkannya di meja. "Lain kali tanya dulu, jangan main tambah sendiri." Santi mengangguk. "Maaf, Bu." Tapi sekali lagi, nada maaf itu lebih terdengar sebagai peringatan diam. Sore menjelang. Saat Ryan kembali ke rumah, ia disambut senyum Najwa dan teh hangat di ruang tamu. Najwa duduk di samping suaminya, menanyakan bagaimana kajiannya. Tapi tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara ketel jatuh. Ryan berdiri, tapi Najwa menahannya. "Biar aku aja yang lihat," ucapnya lalu pergi ke dapur. Di sana, Santi tengah memungut ketel air yang jatuh, wajahnya sedikit cemas. Saat melihat Najwa, ia buru-buru bersikap sopan. "Maaf, Bu. Tadi kepleset sedikit." Najwa menatapnya tajam. Tapi belum sempat bicara, Ryan datang menyusul. "Kamu nggak kenapa-napa, Santi?" Pertanyaan itu menyayat hati Najwa. Bukannya khawatir padanya, Ryan malah fokus pada art mereka. Santi menggeleng cepat. "Nggak, Pak. Aman kok. 158. Najwa menatap Ryan. "Mas, Santi nggak apa-apa kok. Aku yang tangani. Kamu istirahat aja." Ryan mengangguk lalu kembali ke ruang tamu. Tapi hubungan antara Najwa dan Santi mulai meretak lebih dalam. Malamnya, setelah semua tidur, Najwa mendengar suara langkah kecil menuju dapur. Ia keluar kamar pelan-pelan dan melihat dari balik tirai, Santi sedang membuka lemari kecil di dapur, lalu menyemprotkan parfum ke lehernya sendiri. Aroma lembut khas maskulin. Najwa mendekat. "Itu parfum siapa yang kamu pakai?" Santi terkejut. Tapi buru-buru meletakkan botol itu. "Maaf, Bu. Saya cuma mau nyoba dikit." Najwa mendekat, mengambil parfum itu dari meja. Dan ia tahu, itu parfum milik Ryan. "Kamu ngelunjak, ya?" Santi menggeleng cepat. "Nggak, Bu. Sumpah nggak ada maksud apa-apa." Najwa menghela napas. Matanya tajam menusuk. "Saya udah cukup sabar. Tapi kamu jangan macam-macam ya, San."
Jangan pernah coba-coba nyari perhatian di rumah ini. Santi mengangguk. Tapi air mukanya berubah. Ia tidak takut. Ia justru tersenyum samar sebelum berkata. Saya ngerti, Bu. Tapi kalau emang nggak nyaman, mungkin saya bisa pindah kamar. Najwa menahan amarahnya. Tapi malam itu, ia tahu, gadis muda itu bukan lagi sekadar art biasa. Sudah 3 hari sejak insiden parfum itu. Najwa masih menahan perasaannya, menyimpan curiga terhadap sikap Santi yang terasa semakin tak wajar. Anehnya, Ryan justru sering memuji kinerja Santi akhir-akhir ini. San, nasi goreng kamu tadi enak banget. Bikin pagi jadi semangat, ujar Ryan sambil mengambil teh dari meja makan. Najwa yang sedang duduk di seberangnya hanya melirik sekilas, bibirnya tertutup tapi pikirannya gaduh. Alhamdulillah, Pak. Saya tadi pakai bumbu buatan sendiri. Dulu waktu bantu di dapur pondok juga sering bikin kayak gitu, jawab Santi sambil tersenyum sopan. Najwa memperhatikan nada suara itu. Lembut, tenang, dan nyaris tak menunjukkan kesan menggoda. Tapi justru disitulah bahayanya. Santi bukan tipe penggoda murahan, ia bermain dari dalam. Diam-diam, perlahan, namun mematikan. Hari itu Ryan mendapat tugas untuk membantu Pak Asmi menyusun ulang jadwal kegiatan pesantren. Karena harus kerja dari rumah, ia duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka. Sementara Najwa memilih naik ke lantai 2 untuk membersihkan kamar atas. Santi, yang melihat Ryan sedang sendiri, dengan cepat mengambil inisiatif. Pak, mau saya buatin kopi? Tawarnya dengan nada rendah. Ryan menoleh, lalu mengangguk. Boleh, tapi jangan terlalu manis ya. Santi masuk ke dapur dan tak lama kemudian datang membawa secangkir kopi dalam nampan kecil. Ia meletakkannya hati-hati, lalu berdiri di sisi meja, memperhatikan Ryan yang sibuk. Capek ya, Pak? Seharian liatin laptop. 159. Ryan tersenyum kecil. Nggak juga. Udah biasa. Dulu di kampus lebih berat. Santi tertawa ringan. Kalau Bapak Ustadz, pantas deh wajahnya tenang gitu. Beda ya auranya. Ryan mengerutkan dahi, sedikit tidak nyaman. Santi buru-buru menambahkan, maaf ya Pak. Maksud saya, wajah Bapak itu sejuk dilihat. Jadi enak kalau ngajarin orang. Ryan hanya mengangguk dan kembali mengetik. Tapi kata-kata itu tak sepenuhnya lepas dari pikirannya. Ia tidak berpikiran macam-macam belum. Tapi pujian dari seorang perempuan muda yang setiap hari melihat dan melayani di rumah, adalah potensi yang bisa berubah jadi badai. Najwa turun dari lantai 2 tepat ketika Santi masih berdiri dekat Ryan. Santi, tolong bersihkan rak buku di ruang belajar ya, ucapnya dengan nada tegas, menegaskan batasan yang sudah mulai kabur. Santi hanya tersenyum. Iya, Bu. Ini saya sekalian mau ke dapur lagi. Setelah Santi pergi, Najwa duduk di samping Ryan dan berpura-pura melihat layar laptop. Banyak kerjaan, Mas? Tanyanya singkat. Lumayan, jawab Ryan singkat juga. Najwa diam. Tapi perasaannya terusik. Ia tahu instingnya benar. Dan jika dibiarkan, bisa menyalakan api yang lebih besar dari sekadar kecemburuan. Beberapa hari kemudian,
Ryan diminta mengisi pengajian malam di musola dalam komplek pesantren. Ia pamit pada Najwa dan berjalan kaki ke lokasi karena cukup dekat. Santi, yang tahu Ryan pergi sendiri, tanpa disuruh membawakan air mineral dan sajadah cadangan. Ia datang diam-diam dan meletakkan di dekat podium tempat Ryan akan bicara. Saat Ryan datang dan melihat botol serta sajadah itu, ia sempat bertanya. Ini siapa yang bawain? Salah satu santri menjawab, tadi Mbak Santi, Ustadz. Katanya dari rumah. Ryan menatap ke arah rumah, diam. Sekilas rasa hangat muncul. Karena ia pikir Najwa lah yang meminta Santi mengantarkan itu. Najwa baru tahu soal itu keesokan paginya, saat ngobrol dengan santri di dapur. Mbak Santi kemarin rajin banget ya, Ustazah. Malam-malam masih bawain sajadah Pak Ryan, celetuk salah satu dari mereka. Mendengar itu, wajah Najwa langsung berubah. Tapi ia hanya tertawa kecil. Wah, semangat banget ya dia sekarang, jawabnya pelan. Namun di dalam hati, ia tahu ini bukan lagi sekadar rajin. Ini sudah masuk wilayah yang bukan milik Santi. Najwa merasa harus bertindak sebelum segalanya terlambat. Malam itu, Najwa masuk ke kamar lebih dulu, duduk di ranjang sambil menunggu Ryan yang masih di ruang tengah. Setelah beberapa saat, Ryan menyusul masuk. Mas, kata Najwa pelan. 160. Kita masih punya aturan di rumah ini, kan? Ryan duduk di ranjang. Maksud kamu? Santi. Aku tahu kamu pasti nganggep dia nggak lebih dari pembantu, tapi perempuan tetap perempuan, Mas. Sekuat-kuatnya kamu menahan diri, tetap aja bisa goyah. Ryan menatap Najwa. Kamu mulai mikir aneh-aneh lagi. Najwa tersenyum miris. Aku cuma nggak mau ada kejadian seperti dulu, kamu tahu gimana rusaknya hidup kita sebelumnya. Aku nggak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Ryan menarik napas panjang, lalu mengangguk. Aku ngerti. Aku bakal jaga. Najwa menatap mata suaminya. Aku nggak minta kamu berhenti dihargai orang lain. Aku cuma minta kamu jaga batas. Sama siapapun. Ryan meraih tangan Najwa dan menggenggamnya erat. Iya. Aku janji. Namun di tempat lain, di balik dinding kamar kecil di ujung koridor, seorang perempuan muda mendengar percakapan itu sambil menggenggam handuk basah di tangannya. Wajahnya datar, tapi matanya penuh rencana. Santi menatap lurus ke depan. Dalam hati ia membisikkan pada dirinya sendiri. Ibu rumah tangga macam Najwa nggak tahu. Semua laki-laki butuh tempat nyaman. Dan aku akan jadi tempat itu kalau waktunya tiba. 161. Sudah sejak awal kepindahan mereka ke rumah dalam kompleks pesantren, Bu Marwah semakin merasa kurang cocok dengan Najwa. Bukan hanya soal gaya bicara atau sikap, tapi ada sesuatu dari menantunya itu yang membuat hati sang mertua tidak kunjung bisa lembut. Sikap Najwa yang terlalu sering mengatur dan cenderung ingin menang sendiri menjadi bara dalam sekam. Namun karena tinggal serumah, semuanya harus ditelan. Setiap omelan Najwa yang terdengar seolah peduli, tapi nadanya tinggi dan cenderung menyudutkan, hanya dilawan Bu Marwah dengan diam. Ia terlalu lelah untuk terus mempermasalahkan. Yang menarik,
satu-satunya orang yang terlihat netral di rumah itu adalah Santi. Gadis itu tampak seperti pribadi yang polos, rajin, dan tidak banyak bicara. Tapi justru karena diamnya itulah, ia berhasil mendengar lebih banyak dari yang seharusnya. Pagi itu, Santi sedang membantu menyapu halaman belakang. Dari sela kaca dapur, ia bisa melihat Najwa yang sedang menyiapkan bekal untuk Ryan. Wajah Najwa tampak suntuk, seperti tak tidur cukup semalam. Mungkin masih kepikiran soal teguran Bu Marwah 2 hari lalu, yang menyentilnya karena lupa memijat kaki sang mertua. Setelah pekerjaan beres, Santi melangkah pelan ke kamar Bu Marwah dan menawarkan diri untuk membantu memijit kaki sang nyonya. Bu Marwah menerima dengan senang hati. Gadis muda itu memang satu-satunya orang di rumah yang masih membuatnya merasa dihargai. "Umi udah minum obat pagi ini?" tanya Santi lembut. "Belum. Gak ada yang ngingetin," jawab Bu Marwah dingin. Santi berpura-pura terkejut. "Loh, Bu Najwa nggak ingat?" "Saya nggak minta juga sih. Mungkin dia terlalu sibuk." Santi menunduk. "Saya lihat Bu Najwa dari pagi kayak buru-buru banget, Umi. Tapi ya, saya ngerti sih, beliau mungkin capek juga. Tapi kalau soal Umi, rasanya nggak pantas capek jadi alasan." Kalimat itu menetes pelan, tidak menuduh, tapi memberi ruang interpretasi. Bu Marwah hanya mendesah. "Kadang Umi mikir, buat apa tinggal satu rumah kalau berasa kayak tamu." Santi diam, senyumnya samar. Ia tahu kalimat-kalimat seperti itu tidak perlu dijawab. Cukup didengar, cukup dikembangkan perlahan di dalam hati orang lain. Sore harinya, Najwa masuk ke kamar Bu Marwah membawa baju ganti dan cemilan. "Ini Umi, kue bolu dari pengajian tadi." "Taruh aja," jawab Bu Marwah datar. Najwa menaruh piring dengan perlahan. Ia sempat duduk di tepi ranjang, berusaha membuka obrolan ringan. "Umi, aku tahu mungkin aku banyak salah. Tapi Umi juga tahu, aku ini berusaha sebaik mungkin ngurus semua. Rumah, Mas Ryan, Umi, kerjaan aku juga. Semua aku jalani. Umi nggak pernah minta disempurnakan semuanya. Cuma, kalau ngomong ya yang halus. Umi udah tua, kadang perasaannya tipis," jawab Bu Marwah tanpa memandang wajah Najwa. Najwa menahan diri. Ia ingin membela diri, tapi percuma. Ucapan mertuanya seolah sudah dikunci dari dalam, tak bisa lagi ditaklukkan dengan logika. 162. Di dapur, Santi menaruh gelas dengan suara pelan, cukup untuk didengar Najwa. "Maaf Bu, saya cuma mau ambil lap. Gak sengaja denger." Najwa menoleh. "Denger apa?" "Enggak kok, cuma kasihan Ibu Marwah. Tadi pagi saya juga gak sengaja denger, Umi bilang ke Pak Asmi kalau ngerasa kayak numpang di tempat ini, padahal kan yang numpang Bu Najwa." Najwa mengerutkan kening. "Tapi saya yakin kok Bu, maksud Umi bukan nyindir Ibu Najwa. Cuma mungkin beliau butuh lebih sering diajak ngobrol. Beliau itu kesepian, Bu." Santi menunduk sopan lalu cepat-cepat pergi, meninggalkan Najwa yang kini mulai berpikir keras. Ia tak tahu bahwa semua itu dari kalimat yang tertangkap telinga hingga nada-nada lembut yang seolah simpati adalah bagian dari permainan yang tidak ia sadari. Beberapa hari kemudian, Najwa mendapati Bu Marwah tak mau makan siang masakannya.
Masakanku nggak enak, Umi. Tanya Najwa, mencoba tenang. Umi nggak lapar. Boleh aku bantu suapin? Gak usah repot, nanti Santi aja. Najwa menatap tajam. Umi lebih suka Santi dari aku ya. Setidaknya dia nggak ngegas tiap ngomong. Itu paku terakhir, Najwa mundur, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Tapi ia tak tahu bahwa di luar kamar, Santi yang sedang melipat kain di meja tamu tersenyum pelan. Tidak ada yang tahu rencana apa yang berputar di kepala pembantu muda itu. Tapi satu yang pasti, ia sudah berhasil menyisipkan racun di antara dua perempuan yang dulunya tak pernah benar-benar akur. Dan selagi rumah besar itu semakin hening dan penuh ketegangan, Ryan tetap tak sadar bahwa masalah yang muncul bukanlah karena Najwa. Tapi dari seseorang yang berdiri tak jauh dari pintu dapur setiap hari. Pagi itu, suasana rumah cukup tenang. Ryan sudah berangkat ke pesantren lebih awal karena ada agenda mendadak. Najwa menyiapkan sarapan dan meminta Santi membantu menata meja makan. Santi diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik majikannya. Bu, ini sendok nasinya yang mana ya? Saya takut salah ambil lagi kayak kemarin, tanya Santi dengan nada sopan. Najwa yang tengah mencuci tangan menjawab tanpa menoleh, pakai yang biasa aja, jangan yang besi. Ibu mertua suka yang plastik. Santi mengangguk, lalu setengah berbisik seolah pada dirinya sendiri, oh. Iya, yang biasa Ibu Najwa pakai buat Pak Ryan ya. Najwa menoleh cepat. Maksud kamu? Enggak kok Bu. Saya cuma nyebutin aja. Saya suka lihat Bu Najwa itu perhatian banget sama Pak Ryan. Beda ya dengan yang lain. Najwa tidak menjawab. Tapi kalimat itu, walau terdengar seperti pujian, sudah cukup membuatnya berpikir. Santi dengan lihai memainkan kata-kata yang terdengar netral tapi menyisipkan sugesti. 163. Beberapa hari berlalu, ketegangan yang semula hanya tipis antara Najwa dan mertuanya mulai menebal. Hal kecil seperti teh yang tidak cukup manis, makanan yang terlambat dihidangkan, hingga suara langkah kaki Najwa di pagi hari, semuanya menjadi pemicu. Dan Santi selalu ada, bukan untuk melerai, tapi untuk menyiram bensin ke bara yang mulai menyala. Tadi Bu Marwah bilang katanya Bu Najwa terlalu keras ngomongnya. Tapi saya tahu kok Bu, Ibu Najwa itu tegas, bukan galak. Mungkin Ibu Marwah aja yang sensitif, ucap Santi saat mencuci piring bersama Najwa. Najwa tertawa getir. Dia itu memang selalu menganggap aku kurang ini itu. Iya Bu, saya ngerti kok. Tapi, ya jangan cerita ke siapa-siapa ya, saya kadang lihat Bu Marwah suka ngomongin Bu Najwa juga sama Pak Asmi, katanya Ibu terlalu mengatur. Tapi saya nggak percaya loh, Bu. Saya yakin itu cuma salah paham. Najwa diam. Tapi malamnya, ia tidur lebih awal dengan hati yang panas. Di lain sisi, Bu Marwah juga sering curhat pada Santi. Suatu siang saat hanya mereka berdua di rumah, Santi membantu mengganti perban dan memijat kaki Bu Marwah. Umi, saya lihat Umi akhir-akhir ini murung terus. Ya gimana nggak murung, San? Tinggal serumah sama orang yang tiap hari nadanya tinggi, ngomong kayak lagi debat. Umi nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Mau ngomong ke Pak Asmi, nanti dibilang manja. Saya ngerti Umi. Saya juga suka kasihan lihat Umi. Apalagi waktu tinggal di rumah Pak Ryan kemarin.
Umi bahkan pernah sempat diusirkan. Ya walaupun pakai nada halus. Udah dari dulu begitu kelakuannya. Tapi saya tahan demi Ryan. Gak mau pernikahan anak saya gagal untuk kedua kalinya. Umi kuat banget. Santi tersenyum kecil sambil menuang minyak kayu putih ke telapak tangannya. Bu Marwah tak menyadari bahwa gadis muda itu sedang membentuk opini baru dalam benaknya setiap hari. Puncaknya terjadi malam itu. Ryan baru saja pulang dari pesantren dan hendak masuk ke kamarnya. Di dalam, Najwa sedang menyetrika bajunya sambil bercerita panjang lebar.